Selamat pagi semuanya. Ini jumpa lagi di mata kuliah Arsitektur Mancanegara, sebuah mata kuliah pilihan. Saya sempat sempat ketika diminta Sama persis prodi untuk opera strukturnya kayak untuk yang begini cantang begitu sama persis. untuk mengampu mata kuliah ini. Dugaan saya ini mata kuliah wajib, sehingga sempat saya susun, kemudian jalan berlanjut, simaknya keluar, baru saya sadar bahwa ini mata kuliah pilihan. Sedangkan mata kuliah wajibnya adalah mata sejarah arsitektur yang akan atau yang diberikan di semester 2 sejarah arsitektur. Sehingga kemudian ada dua mata kuliah pilihan pendalaman dari sejarah arsitektur, logikanya seperti itu. Arsitektur mancanegara, dan di semester depan kemungkinan akan dibuka arsitektur Nusantara. Dan baru di semester ini saya diminta untuk mengampu mata kuliah arsitektur mancanegara untuk menggantikan Bu Meverina Hanum yang memang sudah purna tugas. Mungkin materinya akan sangat berbeda kalau rekan-rekan mahasiswa tanya kakak-kakak tingkat yang sudah mengambil arsitektur mancanegara, akan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Meverina. Meskipun tandem saya adalah Bu Almira yang setahun yang lalu mendampingi Bu Me untuk menyampaikan arsitektur mancanegara. Kenapa berbeda? Karena ketika saya tahu bahwa ini mata kuliah pilihan, maka harus ada muatan yang berbeda dari yang mata kuliah wajib. Bedanya di mana? Bedanya adalah pemahaman kesejarahan. Jadi mata kuliah sejarah arsitektur, kemudian arsitektur mancanegara, arsitektur Nusantara, kesemuanya masuk dalam kategori sejarah arsitektur. Cuman pemaknaannya yang saya pikir harus agak berbeda. Sejarah arsitektur yang merupakan mata kuliah wajib di semester 2 bicara tentang timeline, bicara tentang kurun waktu perkembangan arsitektur di dunia. Itu kenapa kemudian di arsitektur mancanegara akan sangat berbeda pemahamannya dengan sejarah arsitektur di semester 2. Seperti tagline di bawah, history is novel for which the people is author. Jadi sejarah yang ditulis oleh atau sejarah yang dipahami oleh penulis tertentu, sehingga ada muatan interpretasi atau muatan pemikiran dari si penulis tersebut. Itu kekasan dari sebuah sejarah. Jadi sejarah tergantung dari penulisnya, itu ada yang mengatakan demikian. Sehingga secara umum deskripsinya, mata kuliah arsitektur mancanegara adalah melihat perkembangan arsitektur di mancanegara, artinya di luar Indonesia. Ini apa bedanya dengan sejarah, nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Dan pengaruhnya terhadap arsitektur yang ada di Indonesia. Capaiannya yang diharapkan dari mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ini mengetahui perkembangan sejarah, namun ada tambahannya, ini yang akan membedakan. Mengetahui latar belakang munculnya gaya, munculnya teori, munculnya sebuah karya arsitektur. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui perkembangan, tapi juga mengetahui latar belakang. Ada hal apa yang terjadi di masa itu sehingga memunculkan sebuah karya arsitektur. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah ini, kami membuat Google Drive yang bisa kalian akses, itu linknya di yang warna merah itu. Di situ ada isinya referensi, ada isinya folder untuk tugas dan
materi yang disampaikan saat ini. Jadi portofolio ini sudah saya tempelkan lengkap dengan RPS-nya. Oke, minggu pertama di saat ini memang hanya sebagai pengantar, brainstorming sebentar, kemudian penjelasan umum mata kuliah ini seperti apa, singkat saja. Kemudian ini yang membedakan. Saya stop share dulu. Saya pindah ke materi ini. Jadi kalau kalian perhatikan di perkuliahan mancanegara, arsitektur mancanegara ini itu tidak bicara kesejarahan secara luas, kesejarahan yang panjang, tapi saya hanya mengambil 4 titik yang saya anggap ini sangat personal. Saya anggap sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur. Jadi masa-masa Renaissance, modern, postmodern, dan sustainable design itu adalah masa-masa ketika arsitektur sangat berubah. Memahaminya Renaissance itu nanti kita akan bicara atau kita akan diskusi Renaissance itu terjadi karena apa sih? Renaissance itu latar belakangnya apa sih? Jadi tidak bicara arsitekturnya dulu, tapi kita justru memasuki atau memahami arsitektur dari sudut pandang luar. Apakah yang terjadi di masa pra-Renaissance sehingga memunculkan masa Renaissance? Jadi logikanya ada kejadian apa, baik ekonomi, baik sosial maupun politik, yang kemudian mempengaruhi kehidupan, yang konsekuensi selanjutnya atau efek selanjutnya adalah perkembangan teorinya dulu, lalu wujud arsitektur. Jadi logikanya nanti seperti itu. Jadi kita melihat sebuah masa atau melihat sebuah karya arsitektur bukan dari sekedar arsitekturnya saja, tapi hal-hal apa yang terjadi di sekitarnya sebelum bangunan itu muncul, sebelum masa itu muncul. Apa yang mendorong. Oke, saya kembali lagi, saya stop share. Saya kembali lagi ke sini. Jadi kita akan coba melihat latar belakang Renaissance itu apa, terjadi di mana sih? Ada aspek apa? Aspek sosial, ekonomi, politik, mungkin juga aspek kesehatan, mungkin aspek apa? Kita akan bongkar, kita coba identifikasi sehingga di tugas pertamanya kalian mengidentifikasi aja latar belakang. Ini dilakukan secara berkelompok, maksimal 5 orang, baik kampus Indralaya maupun Palembang karena full book 25, sehingga ada 5 kelompok, kali 2 ada 10 kelompok, sama pun tidak masalah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Renaissance itu terjadi? Ada aspek apa? Bagaimana perubahan kehidupan di masa Renaissance? Kemudian efeknya atau pengaruhnya dari masa Renaissance. Bacaan yang mungkin bisa menjadi pemicu atau bisa menjadi pijakan untuk memahami Renaissance, saya sudah sampaikan yang di kiri itu karyanya Sandra Sider itu, Renaissance di Europe, itu isi daftar isinya yang di kiri bawah, dan sudah saya sampaikan juga di Google Drive, sehingga kalian bisa langsung melihat di Google Drive tersebut isinya dan kalian coba pelajari. Namun referensi ini hanya sebagai pemicu. Kalian dipersilahkan untuk mencari referensi lain, mencari informasi lain untuk menjawab pertanyaan ini. Teknisnya bagaimana? Kalian akan mengirimkan berkas itu, laporan pendek, laporan kelompok tersebut ke Google Drive sehari sebelum pelaksanaan kuliah. Kenapa saya mengatakan sehari sebelum pelaksanaan kuliah ini? Karena jadwal kuliah pun belum fix sampai detik ini. Jadi kalian bisa kita akan menyesuaikan lah. Kita akan menyesuaikan dari hari ke hari, sifatnya fleksibel. Karena mungkin kita akan melaksanakan perkuliahan dengan full online.
Jadi ini tugas pertama. Jadi skemanya dari tugas-tugas sampai tugas terakhir itu skemanya seperti ini. Jadi ada permasalahan, ada referensi, sebagai referensi dasar saja kalian menyampaikan di Google Drive. Nanti ketika pertemuan online ini kita akan coba bahas melalui Google Drive yang sudah kalian kirimkan. Jadi saya akan buka Google Drive di masing-masing kelompok tersebut. Lalu kita diskusi untuk mencari tahu bersama. Jadi bukan benar atau salah. Saya ketika membuka Google Drive, ketika kita diskusi bukan untuk mencari benar atau salah, tapi sama-sama belajar. Mungkin bacaan saya lebih kurang daripada bacaan kalian. Pemahaman saya tentang Renaissance mungkin perlu dilengkapi, perlu disempurnakan. Karena kita akan katakan banyak bersinggungan dengan berbagai aspek histori. Histori itu kan tergantung perspektifnya, seperti yang diungkap di awal tadi, tergantung penulisnya. Seperti apa? Oke, tugas pertama. Kemudian minggu ketiga dan keempat. Kenapa ada minggu ketiga dan keempat? Karena ada 10 kelompok dari 2 kampus. Di pertemuan 3 dan 4 kita sudah masuk ke karya, baik itu teori maupun karya terbangun di masa Renaissance. Jadi teori arsitektur masa Renaissance dan dampaknya, dan perwujudan karya era Renaissance dan dampaknya. Tugasnya sama modelnya. Kalian akan mencari satu tokoh arsitek di masa Renaissance, lalu melakukan analisis dengan pertanyaan teorinya apa, latar belakang teorinya apa, kemudian apa karya arsitektur, dalam hal ini bangunan ya, dari tokoh, dan dia menerapkan seperti apa. Seperti biasa, seperti tugas pertama juga disampaikan sehari sebelum pelaksanaan kuliah. Jadi di minggu ketiga sebelum pelaksanaan kuliah di minggu ketiga, tolong disampaikan, nanti kita bongkar pelan-pelan. Jadi pace-nya itu cukup pelan. Jadi selalu saya kasih 2 minggu ketika bicara teori dan ketika bicara karya. Ada 10 kelompok, saya harapkan juga ada 10 karya dan tokoh yang berbeda. Tapi kalau sama pun ya nggak ada masalah gitu. Untuk referensi pemicu, di sebelah kiri itu Renaissance Arsitektur, Christy Anderson, itu chapternya. Jadi sudah lengkap dengan contoh karyanya, sudah lengkap dengan beberapa tokohnya di dalam chapter-chapter tersebut. Kembali lagi, ini hanya sebagai pemicu, silakan kalian explore lebih lanjut. Bicara Renaissance itu apa sih? Apa itu Renaissance, kaitannya sampai mungkin ke masa sekarang dan efeknya terhadap perkembangan arsitektur. Oke, setelah Renaissance mungkin lompat jauh, jadi timelinenya agak tidak rapat, dalam pengertian tidak setelah Renaissance apa gitu. Setelah Renaissance ada yang disebut pramodern, barok, rokoko dan segala macam. Tapi saya lompat langsung ke masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang disebut kemudian masa modern. Latar belakang munculnya era modern di Eropa, baik aspek politik, sosial, ekonomi, dan konsekuensinya. Apa yang terjadi? Mengapa Eropa itu perang? Yang kemudian memicu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lalu efeknya terhadap setelah Perang Dunia Kedua seperti apa? Era modern ini cukup dinamis, sehingga kalian dipersilahkan untuk mengambil titik yang mana. Pemahaman modern pada masa itu seperti apa, karena akan sangat berbeda kalau mengacu pada eranya revolusi Prancis atau mengacu pada bom atom, karena ini di Agustus kebetulan, di bulan Agustus bom atom di Hiroshima Nagasaki, juga akan berbeda pemahaman modernnya. Kita akan bongkar dan efeknya terhadap arsitektur itu seperti apa. Kalau kalian lihat di sebelah kiri dari referensi itu, ada yang disebut
revolusi industri 1750-1914, tapi di chapter 6 ada Civil War di 1914-1945 ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dipersilahkan kalian mengeksplor masing-masing titik tersebut karena modern cukup rentangnya cukup panjang. Setelah modern, lanjutannya minggu ke-6 dan ke-7, efeknya di masing-masing titik itu punya konsekuensi arsitektural. Seperti di sebelah kiri juga dinyatakan Art Nouveau sampai ke rasionalisme tahun 1920 sampai 1965 di Italia. Apa bedanya dengan di Prancis? Apa bedanya dengan di Jerman? Itu kita akan sangat lihat memandang arsitektur justru bukan pada elemen arsitekturalnya, tapi bagaimana bangunan itu terwujud karena konsekuensi sebuah keadaan di sekelilingnya. Di Eropa terjadi apa? Itu yang kenapa Art Nouveau muncul? Apa itu Art Nouveau? Apa kaitannya dengan Renaissance Art Nouveau? Itu katakan akan bicara banyak. Kemudian mungkin avant-garde di Rusia yang jarang sekali diungkap. Silakan kalau kelompok mau iseng tanda kutip ya, nakal, kita bermain-main di lokal Rusia, itu cukup seru. Arsitekturnya cukup seru, yang mungkin jarang diungkap, artinya jarang diketahui, tapi saya yakin di internet atau via kalau kalian googling itu cukup banyak bahasan tentang arsitektur di Rusia atau di Tiongkok, atau Pak saya bosan dengan Eropa, saya mau ke Meksiko, silakan, mau ke Brazil silakan, asal timelinenya kita sepakati bahwa arsitektur masa modern itu pada masa kurang lebih ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua terjadi. Setelah masa arsitektur modern masuk ke UTS. Nah ini, kalau kalian perhatikan di awal deskripsinya adalah bagaimana pengaruh arsitektur mancanegara ke arsitektur Indonesia di Indonesia. Di UTS secara personal, secara mandiri kalian akan membuat tulisan mengulas konsekuensi atau pengaruh arsitektur mancanegara terhadap arsitektur yang ada di, saya tidak menyebut Indonesia tapi menyebut Hindia Belanda. Jadi masa-masa ketika Belanda menguasai Indonesia, baik ketika masa VOC maupun ketika masa Hindia Belanda, rentang waktunya demikian. Atau ada yang mau iseng, Pak saya mau membandingkan masa Renaissance dan zaman yang sama yang terjadi di Indonesia, silakan. Jadi rentang waktunya adalah rentang waktu Renaissance, arsitektur modern di Eropa, dan apa yang terjadi di Indonesia. Ada konsekuensinya. Yang disebut modern di Indonesia itu apakah modern yang di Jerman atau yang di Amerika atau bahkan modernnya Belanda, karena kita yang menguasai adalah Belanda. Itu kita akan bongkar. Gambar di sebelah kanan adalah timeline yang terjadi di Nusantara, yang di Hindia Belanda, yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari 1600 sampai 1940, kurang lebih mendekati itu. Kita akan lihat Stadhuis yang ada di Batavia itu pengaruhnya apa sih? Dipengaruhi oleh apa sih? Mengapa ada bangunan itu di Fathahillah tahun 1707 dan apa yang terjadi di Eropa pada masa itu. Kita akan melihat korelasinya seperti apa. Itu sebagai tugas individu, sebagai UTS. Oke. Setelah UTS kita akan masuk ke masa postmodern. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, kemudian sudah ada UN atau PBB terbentuk dan segala macam, dunia mulai agak tenang, lalu muncul apa yang disebut dengan Cold War, jadi perang dingin antara Rusia dan Amerika. Pengaruhnya banyak ternyata, termasuk ke dalam arsitektur. Jadi buku
introduction, very short introduction Cold War itu juga menjelaskan apa yang terjadi di Eropa masa 1945-1950, apa yang terjadi, konsekuensi perang dingin tersebut terhadap bahkan Indonesia seperti apa. Itu akan kita coba lihat, ada tarik menarik karena di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh perang dingin ini, terutama ketika masa-masa Pak Soekarno, Bung Karno membangun Indonesia di awal kemerdekaan sekitar 1950 sampai 60, itu sangat dipengaruhi oleh kejadian global, yaitu perang dingin. Oke, berlanjut di minggu 9 itu efeknya seperti biasa, pertanyaannya apa itu perang dingin dan konsekuensinya terhadap kehidupan dan politik dan ekonomi dan segala macam. Kemudian minggu ke-10 kita sudah mulai masuk ke postmodern. Jadi masa-masa perang dingin itu yang memicu munculnya postmodern, dan ahlinya adalah Charles Cheng. Ini buku terakhirnya dan mencakup semuanya. Jadi, The History of Postmodern oleh Charles Cheng itu mencakup keseluruhan, dan dia menjelaskan secara cukup detail di buku ini. Jadi dengan satu buku kita juga bisa menggapai apa itu postmodern. Dan seperti biasa kita sudah mulai masuk ke teori dan karya arsitektur. Minggu 10 dan minggu 12 tidak ada analisis karya, tidak ada pengaruh apa, tapi gantian saya yang ngomong. Saya akan menjabarkan apa itu dekonstruksi. Banyak bukunya, tapi salah satunya yang di Architecture of Deconstruction oleh Mark Wingley. Modelnya adalah resume kuliah saja. Jadi saya akan ngoceh, saya akan menjelaskan. Minggu 13 sampai terakhir kita mulai bicara dengan sustainable design atau sustainable architecture. Apa sih latar belakangnya? Saya hanya mengambil satu titik dari sustainable design, itu masuk dari Gaia, GAIA. Apa latar belakangnya, apa itu Gaia, apa pendekatannya, pemahamannya seperti apa. Jadi banyak aspek atau banyak titik yang bisa dilalui untuk memahami sustainable design, tapi saya fokus ke yang Gaia ini. Dan kemudian kita bicara tentang biomimetik arsitektur. Arsitektur berlanjutan tapi fokus ke biomimetik. Seperti biasa, kalian akan memilih satu karya arsitektur yang mendekati atau menggunakan pendekatan arsitektur keberlanjutan, sustainable design, sustainable arsitektur, kemudian diulas seperti apa. Minggu terakhir sebagai UAS, karena kalian sudah melihat perjalanan beberapa titik dari Renaissance, modern, postmodern, dan sustainable design, pertanyaan besar untuk UAS adalah apakah kontribusi arsitektur kontemporer Indonesia terhadap isu global. Jadi dibalik, jadi kalau di UTS atau selama penjelasan kita melihat dampak luar terhadap arsitektur. Kalau di UTS itu kita melihat pengaruh dari luar ke dalam arsitektur Indonesia. Kalau yang di sini kita coba balik, di UAS ini saya coba balik. Silakan pilih satu karya atau beberapa karya atau satu tokoh arsitek, kemudian coba diulas kontribusi si arsitek atau karya ini terhadap permasalahan global. Mereka, kalau arsitek, itu bisa menyelesaikan aspek apa, atau karya arsitektur itu bisa berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan apa secara global. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Sebelum kita diskusi singkat, saya ingin menunjukkan mana.
menunjukkan Google Drive ya. Bentar. Saya kehilangan arah. Oke. Jadi ini Google Drive yang sudah kami siapkan. Jadi ada referensi, udah lengkap juga. Dari referensi pertama yang digunakan sampai referensi terakhir. Silakan mulai baca-baca. Sekilas saja sudah kami pisah juga Palembang dan Indralaya, lengkap dengan folder tugasnya. Silakan tinggal masukkan aja, nggak repot. Kemudian materi ini juga sudah saya upload di sini, sama aja apa yang disampaikan di sini. Dan RPS untuk detail lebih lanjut, bobotnya dan segala macam. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk teknis, Bu Almira bisa menjelaskan teknis e-learning kalau tidak merepotkan si kecil. Baik, terima kasih Pak Jo. Selamat pagi semuanya. Jadi mungkin saya mengingatkan terkait teknisnya saja ya. Sebentar. Ini dia agak terganggu sama si background Muhaimin, katanya mau lihat matahari, tapi tiap ada kepala Muhaimin dia marah. Bentar. Oke, kalau Anda nggak bisa, biar saya nggak apa-apa. Nah, tuh. Oke, mungkin. Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi mungkin saya mengingatkan. Oke, nggak apa-apa. Gini, saya ambil alih ya. Ya. Ya, si kecil. Mohon maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, mau ikut kuliah. Asal langsung puyeng dia. Oke, untuk mengingatkan saja. Jadi untuk e-learning silakan enroll seperti biasa. Kemudian untuk tag kehadiran kembali lagi sesuai dengan jadwal resmi. Jadi bukan jadwal kita pertemuan online kemudian muncul enggak, yang dilakukan atau yang dibuat di e-learning sesuai dengan jadwal resmi. Jadi untuk kampus Indralaya itu tiap hari Rabu jam 11. Kemudian untuk kampus Palembang tiap hari Kamis. Pak, Kamis kan libur. Iya, ini sistem. Ya, cukup bersahabatlah dengan sistem tidak mengenal tanggal merah masalahnya. Jadi silahkan tag kehadiran di esok hari untuk kampus Indralaya nanti jam 11 ya. Jam 11 sudah mulai bisa tag kehadiran. Kemudian tolong dilengkapi benar enrollnya. Jadi tolong dicek, kalau memang ada kesulitan segera kami dikasih tahu. Mungkin itu ya, Almira. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, itu saja Pak. Mungkin yang saya ingatkan adalah ini Pak, kedisiplinan. Kadang suka ada yang lupa absen. Ya. Jadi mohon didisiplinkan terkait jadwal absennya. Itu aja mungkin Pak. Ya, menggarisbawahi kedisiplinan karena perkuliahan kita mungkin akan sangat fleksibel, tergantung jam kalian agak kosong dan jam kami agak kosong. Agak repot mencari jam kosong ternyata di semester ini. Saya agak puyeng juga menyampaikan atau memilih jamnya. Nanti kalau memang hari ini bisa sekitar jam 10 sampai sekitar jam 12 tidak ada keberatan, atau toh kalau memang ada yang tabrakan itu tidak lebih dari 10%, kita tetap jalan di jam yang sekarang gitu. Jadi jam 10 sampai jam 11 supaya di close. Kayak tadi yang filsafat itu sampai harus bergeser si Albert lagi.
itu sampai harus bergeser ke hari Selasa siang karena memang pagi ini banyak yang berhalangan ternyata, ya bergeser gitu. Jadi sangat fleksibel pelaksanaan perkuliahan, sangat fleksibel dan seperti yang diungkap tadi, pelaksanaan kuliah lebih banyak ke kita diskusi dari tugas yang kalian sampaikan. Jadi gini, nggak usah ragu terhadap pengerjaan tugas, Pak ini salah atau benar. Bukan esensinya bukan di situ. Esensinya adalah kalian sudah mencoba dan melaksanakan analisis itu semaksimal yang coba kalian bisa buat. Kemudian nanti ketika pertemuan online seperti ini, kelas virtual seperti ini, kita akan sama-sama ulas, kita sama-sama belajar. Dan karena ini berkelompok, kalau toh memang ada yang tabrakan, diusahakan satu kelompok itu sebagian besar, kalau katakan 5 orang, ya minimal 3 yang bisa hadir di kelas online gitu. Makanya saya coba mencari waktu seefisien dan sebanyak mungkin peserta yang bisa ikut. Lalu ketika diskusi seperti ini, seperti hari ini juga, saat ini saya juga merekam, gunanya adalah untuk kita punya sama-sama dokumentasi. Saya akan edit sederhana saja, tambah background lah supaya nyaman, kemudian potong beberapa titik yang memang tidak dikonsumsi secara publik gitu kan. Itu nanti akan saya unggah ke YouTube channel supaya kalian juga bisa mengikuti walaupun ada kelas yang tabrakan. Kurang lebih seperti itu. Sebelum, kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silakan. Nggak usah takut, nggak usah ragu, tanya. Pak, kelompoknya gimana? Seperti biasa, kebiasaan saya cari sendiri, tentukan sendiri. Kalian sudah cukup dewasa. Tuh. Dan karena ini cukup penuh, full book, 25 mahasiswa per kampus, jadi 50 ya saat ini 35 lumayan lah, lebih dari setengah. Itu pertanyaan? Karena pertemuan pertama mungkin saya agak maklum kalau kalian masih malu-malu dan segala macam, tapi saya harapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, meskipun kita online, keaktifan kalian untuk diskusi ya, silakan. Karena nanti akan sangat ditentukan kedalaman materi dan segala macam, sangat ditentukan dengan keaktifan kalian berdiskusi. Tambahan lagi, saya tiap hari Senin ada di kampus Indralaya, jadi kalau perlu diskusi, perlu pendalaman atau tanya-tanya tentang arsitektur mancanegara, silakan temui saya biasanya saya nongkrong di lantai 4 karena ngawalnya juga di lantai 4. Saya ada jadwal pengantar arsitektur itu di jam 10 Almira ya, jam 10 sampai jam 12, 10.30 misalnya. Ya, 10.30 Pak. Nah, 10.30 sampai jam 12 saya biasanya ngendon itu sampai sekitar jam 2, jam 1, jam 2 gitu. Tapi dari pagi hari jam 9. Jadi temui saya kalau memang ada permasalahan, ingin diskusi dan segala macam terkait dengan mata kuliah saat sekarang, mata kuliah arsitektur mancanegara. Tapi tadi pagi ada filsafat juga bersiapkan. Untuk kampus Palembang, saya setiap Selasa pasti ada di kampus Palembang. Sama untuk mengawal pengantar arsitektur semester 1 jam 8, selesai paling jam 10. Setelah itu saya membuka ruang konsultasi kayak guru BP. Kita diskusi kalau mau seperti apa, silakan. Itu ada pertanyaan? Biasanya belum, karena masih baru. Jadi silakan bongkar-bongkar di Google Drive dan segala macam. Kemudian permasalahan krusial, kita doc di hari Rabu jam 10, boleh?
Untuk minggu depan, minimal untuk minggu depan dulu deh. Nanti kita bicara lagi. Jam 10, ada yang keberatan? 10 sampai jam 12, karena cukup Renaissance itu cukup seru untuk dibicarakan. Fix? Nah, Ada Pak, aman. aman, sip. Agak lega gitu lah, aman. Dari kemarin itu saya puyeng mencari waktu. Saya sama Bu Almira ini pusing mencari, membelah diri. Kalau bisa membelah diri jadi 4, jadi 5, nah, asik. Oke, kita fixkan hari Rabu tanggal 23 di jam 10 sampai jam 12 untuk arsitektur mancanegara. Oke, ada pertanyaan? Cukupkah? Bu Almira, ada tambahan? Saya rasa cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau cukup, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Jadi kalau kita sepakat hari Rabu, ya berarti 1 hari sebelumnya disampaikan. Bukan maksudnya untuk 1 hari sebelumnya, Pak, jam berapa. Sebisa mungkin jangan terlalu malam, supaya saya bisa sempat membongkar-bongkar. Saya pelajari dulu minimal seperti apa, kemudian untuk materi diskusi di hari Rabu tersebut, hari Rabu jam 10 ya. Tidak perlu saya kayak sipir penjara gitu, saya mengingatkan teng nggak tahu, salah. Sama-sama enak aja, sama-sama enak ya. Begitu. Sip, fix. Oke, terima kasih atas. Saya stop recording dulu.